Aku pernah dengar cerita kalau kakak dulu pernah sempat mau latihan kuda ya, Ma? Nggak boleh sama dia. Itu kenapa mama larang, Ma? Gue disuruh tidur lagi. Lu kalau latihan kuda lu nggak jadi desainer. Ya kan kadang kita punya memori. Iya punya memori tapi aku nggak pernah mau ingat. Yang udah-udah aja. Gitu juga ke papa. Udah tutup cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, hari ini merupakan episode terakhir di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini dari awal Ramadan sampai hari ini. Dan yang bikin saya surprise adalah, halo, lagi opening. Lagi opening, Ada yang jatuh. lu makan ya? Makan apa sih? Kandilan. Ya ampun, si Pam udah hari terakhir mau lebaran aja makan masih ngumpet-ngumpet, Pam. Ya nggak enak kan lagi udah opening. Nah, aku juga mau terima kasih nih buat Dilan Matcha Crunchy Caramel yang udah 30 hari nemenin kita selama Ramadan. Bener ya. banget, aku gara-gara makan ini sahurnya jadi kuat selama puasa. Ya ampun, gua tuh sebenarnya jadi agak curigation ya. Lu makan sahur aja lu ngumpet, jangan-jangan siang-siang lu puasa makan ngumpet-ngumpet ya? Coy, enggak dong. Oh enggak. Siangnya nggak syuting. Nah, selama 30 hari kita tuh terus kasih tahu ke kalian bahwa Dilan Matcha Crunchy Caramel itu memang enak banget ya, Pam ya. Dan Dilan ini bisa dimakan kapan aja dan praktis banget. Oke, kita makan aja dulu yuk, Kak. Kak, ini emang enak banget ya, Kak. Dilan Matcha Crunchy Caramelnya. Ini emang cocok banget buat jadi teman sahur kita ataupun buka puasa. Kakak nggak mau ngingetin buat customer-customer yang di rumah buat beli ini, Kak? Nah, aku mau ingetin nih buat kalian ya para customer ya. Sekarang ini ada yang baru dari Dilan, namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini tuh salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Nah, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang beda banget dan unik banget. Karena apa? Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha. Yang enaknya bikin rindu. Nah, selain rasanya yang enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini juga bisa jadi temen yang pas banget buat kita nonton sahur di butik Haji Igun. Atau juga kalau customer lagi ribet di jalan pas buka puasa, Kak. Nah, bener banget. Jadi buat kalian yang pengen teman sahur dan berbuka yang satset, anti ribet, Dilan Matcha Crunchy Caramel bisa banget jadi solusi buat kamu. Karena gampang banget dibawa kemana-mana. Oh iya, satu lagi. Buat kalian yang lagi mau mudik nih, kalian bisa standby di mobil atau tas kalian. Karena biasanya kan macet ya, Pam. Iya. Mau cari makanan susah karena macet, ya kan? Benar, Kak. Nah, jangan lupa customer stok yang banyak di mobil, di tas, di motor, di mana aja pokoknya. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Wow! Di antara semua bintang tamu yang sudah sempat hadir di butik Haji Igun, pasti menurut kalian ada yang episode yang paling kalian banget. Kalau lo selama kita dari kemarin menghadirkan beberapa bintang tamu, lo paling yang kena banget di hati lo siapa, Pam? Aku paling suka pas ketemu sama Fior sama papahnya. Ya. Karena ngelihat kedekatan orang tua sama anak tuh kayak gitu. Ya, dapat banget ya. Iya, dan Fior tuh kayak nggak bisa, tetap jadi diri sendiri walaupun di depan papanya dia tetap ngomong jorok lah, ngomong apa lah. Ya. Jadi dan bapaknya emang ya udah anak gue emang begitu. Kalau gue kalau gue sih yang pastinya semua episode gue suka. Tapi yang paling langka mungkin yang nggak pernah ada di podcast lain itu kehadiran Desi Ratnasari sama Nashwa. Oh iya. Karena buat gue tuh Teh Desi, maksudnya Teh Desi itu kan termasuk public figure yang jarang mau bercerita di publik, ya kan? Tapi Teh Desi bareng sama Nashwa datang ke sini cerita dari hati ke hati. Nah, buat aku tuh kayak mereka tuh berdua punya bonding yang kayaknya bisa jadi inspirasi atau bisa jadi kayak insight buat orang-orang di luaran sana gitu. Bener Karena banget. sekarang ini
kalau kita berbicara kata bonding, nggak semua orang itu mudah untuk ngebangun bonding dengan orang-orang terdekat mereka. Betul Setuju nggak? banget, bener. Karena kita kadang-kadang ada tough love, kadang kita ada yang nggak bisa ngungkapin rasa sayang kita ke orang yang justru kita sayangin Ya. gitu. Dan ya ngelihat mereka bisa seperti itu, buat aku kayak, so sweet banget sih mereka. Jadi tapi kalau misalnya berbicara bonding, lo ada nggak dalam hidup lo? Ini kita kan namanya podcast kita berdua dulu ya. Di dalam hidup lo ada nggak merasa bahwa di dalam kehidupan lo Pam ada sisi bondingan yang lo suka iri ngelihat keluarga lain bisa seakrab itu? Sebenarnya aku pribadi juga akrab sama keluarga aku gitu. Dan kemana-mana pun aku kalau pergi kemana, jalan gitu, pasti kalau aku nggak bareng keluarga aku yang ada di otak aku kayak, ini gue kalau bawa keluarga gue pasti happy nih kesini gitu. Jadi insya Allah selalu mau mewujudkan nanti aku habis ini pergi bareng sama keluarga aku ke sana. Tapi kalau ada yang bisa lebih akrab lagi sama keluarganya, aku juga kayak pengen yang, pengen deh kayak begini. Tapi lo pernah gitu kalau misalnya kayak lihat di satu situasi gitu ngelihat keluarga mana gitu. Ya kan sejujurnya biasanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput Ya kita. benar kan? banget, karena kan banyak banget tipe cara orang mengungkapkan rasa kasih sayangnya kan Kak. Kadang-kadang kita lebih ngirinya, kalau aku lebih ngirinya kayak, kok gue nggak bisa ya ngungkapin kayak gitu ya, Ya. gitu. Nah, berbicara cara mengungkapkan rasa sayang di episode spesial Ramadan kali ini, mungkin bintang tamu kita hari ini bisa dibilang bintang tamu yang paling mahal. Oh, Ya, bintang tamu yang paling mahal karena bisa hadir di sini berarti harganya cocok, Pam. Ya, harganya cocok ya. Bintang tamu kita hari ini adalah kedua orang tua atau mama spesial di hati kita berdua. Ya Allah, seneng banget. Bintang tamu kita ada Mama Erna dan Mama Sri Heri Nawati. Mama kalau Mama panggilannya Mama Ina. iya. Bukan Mama Heri ya. Bukan ya Mama Ina ya. Kalau Ibu panggilannya siapa, Bu? Erna Gunawan. Ibu Erna Gunawan. Ini pertanyaan terlebih dahulu untuk kedua bintang tamu ya. Ibu Erna pernah nonton acara ini sebelumnya? Belum tuh. Lo kan ditanya. Ya, Jawabnya jujur. kan jujur. Benar. Karena nggak tahu benar-benar ini di mana, itu di mana. Iya, Cuman benar. kalau tanya Igun, lah kemana? Lagi acara ini. Jadi Udah. ini tuh istilahnya namanya podcast. Ma. Nah, podcast. Nah, podcast itu kita tayang di YouTube channel. Nah, Di YouTube, bukan di TV. Oke. Di YouTube gitu. Jadi selamat datang di YouTube Butik Haji Igun. Yeay. Kalau Mama Ina pernah nonton nggak? pernah. Tuh kayak gitu dong jadi orang tua. Nonton anaknya. Ya. Kalau lagi mau tidur gitu ya Mah ya. Nonton mau tidur gitu. Karena Salah mungkin ya. kalau Mama Erna anaknya banyak programnya. Iya. Kalau Mama Ina kan programnya cuma satu. Oh sabar, sabar. Ah, waktu kita pengen bungkus aja, tulisan kan tutup Butik Haji Gun. Ah. Itu WhatsApp gue, Mama gue. Oh iya Mah. Jadi Mama lihat di mana? Lihat di postingan atau lihat di tayangan? Di IG ya itu Di IG. Aku Terus juga gitu. baca di IG, tapi kan aku nggak tahu kalau ini gini-gini itu nggak tahu. Jadi pas Mama Ina lihat, ya tutup. Gue nggak ada transferan ini gitu ya. Ya Allah lucu banget sih. Mama Ina punya berapa anak? 3 Tiga. Pam ini anak keberapa Mah? pertama. Anak pertama. Jadi kalau Mama kan, kalau Pam itu kan namanya Sentot ya Mah ya? Iya. Terus bisa jadi Pam. Mama ikutan manggil Pam atau tetap manggilnya di rumah Totot gitu? Enggak, emas. Mas. Oh emas. Oh lu tuh orang Jawa Pam? Iya. Oh jadi Mas, jadinya namanya kan sentot. Oh Orang gitu. Jawa apa ya? Oh iya, sabar. Namanya Sentot Mah. Itu dapat nama dari mana sih Mah? Enggak tahu itu kakeknya. Oh kakeknya. Kakek gue. Gue mau nanya kakek lo nggak ada ya kan? Iya. Gitu. Mah kalau nama Ivan Gunawan tuh gimana dulu awal namanya Mah? Apa tuh? Pemain tenis. Oh pemain tenis. Siapa Yayu Basuki? Kok Piwak namanya Ivan? Pemain tenis yang... Ivan Lendl. Oh, Ivan Lendl. Oh, Mama ngefans sama Ivan Lendl. Papahnya bukan aku nggak ngerti tenis. Papanya Ivan. Tapi kok Mama waktu aku kecil nggak ngarahin aku jadi pemain tenis? Kalau Mama suka itu main tenis? Yang suka papa, bukan aku. Oh, terus Mama langsung oke gitu? Ya oke lah orang bapak yang ngasih nama. Enggak, tapi dulu ada Masa mau protes? Enggak, tapi ada nggak dulu Mama sebelum aku lahir, Mama mau kasih nama aku apa gitu? Nggak ada tuh. Pasrah.
Pas. Karena mama sudah mengandung 9 bulan. Iya kan? Jadi namaku itu papa yang Karena semua pada waktu itu Ivan Lendl tuh lagi ini sekali di Lagi tenis, booming. di dunia Lagi terkenal tenis. banget. Makanya itu favoritnya papa. Dan papa juga suka main tenis ya, Maya? Bener. Jadi bokap gue tuh suka main tenis, suka main bowling, Oh, sama kayak gitu. aku. Lu juga suka? Iya, suka. Oh. Kan ini namanya Ivan Gunawan kan bagus banget nih, Ma. Papanya udah kasih. Katanya mama masih suka bete kalau ada yang manggil emak atau... Oh iya itu benar. Iya, pernah Itu ngomelin marah orang. banget. Apalagi kalau ada yang manggil itu yang namanya Neva. Ngapain lu manggil itu? Ya, Deh. jadi gini gua kasih pengertian ya, Ya. gua kasih pengertian ya. Kalau orang tua yang hidupnya zaman dulu, itu memang terkadang kehidupannya itu berbeda sama anak sekarang, mah. Iya, benar. Mungkin kalau misalnya mama namanya Erna, ada yang manggil misalnya Cung Cung gitu kan, misalnya Erna Mancung gitu kan, itu namanya bahasa pergaulan, mah. Gitu. Jadi apa namanya? Gua kadang kalau kayak gini kadang gue suka pingin berantem. Ngerti nggak? Karena maksud gue kita ini kan kita hidup itu berada di tengah-tengah banyak orang ya, Mah ya. Ada yang orang begini, ada orang begini, orang-orang mau manggil ini, orang mau manggil itu gitu kan. Akhirnya Apalagi jadi debat. akhirnya gue debat, tapi kadang pas gue udah capek gue gini, mampus lo dimarahin kan lo mama gue. Gitu. Ya dong. Jadi bukannya apa ya? Saya yang orang tua, Hah? terus anaknya dipanggil namanya bukan aku yang ngasih nama. Mana gua nggak mau marah. Iya. Marah lah. Capek-capek ngasih nama. Untung mama nggak sewa pengacara ya. Untung mak gue nggak kaya banget ya. Kalau mak gue kaya banget apa nggak Dengerin sidang mulu dulu. gue. Pernah ada siapa juga yang manggil kamu Neva atau manggil kamu? Jadi Neva itu dulu nama pemain. Ada satu lagi yang suka manggil kamu apa ya? Mak. Bunda. Oh, Bunda. Oh itu marahin aja mak. Itu emang anaknya emang ngeselin banget itu. Oh itu bukannya marah. Apalagi. Mama pernah ngomelin orang, Ma? Langsung. Asila itu abis sama dia. Oh, apa? Lain kali kamu jangan manggil anak saya itu Bunda. lagi ya. Ma, aku masa ada yang manggil aku opung. Nah, walaupun laki-laki. Tapi nggak bisa, gue nggak terima. Gue nggak terima. Nggak terima. Gue nggak terima. Masih mending ini anak kecil manggil dia bunda. Kan aneh orang dia punya ibu sendiri. Benar. Dia tayang di TV ya. Syukurin tuh. Benar, ini bukan di TV, di YouTube. di Fokus ya, fokus. YouTube. Nah, Nah, jadi- rasain deh. Akhirnya jadi berantem sendiri gitu. Nah, berarti ada love and hate relationship. Bukan berantem ngasih tahu. Aku ngasih tahu yang betul. Manggil Ivan itu bukannya Bunda, manggil Pak Haji masih mendingan. Gue bangga banget Benar. kalau dipanggil Tapi Pak yang bikin aku takutnya bikin mama capek karena udah terlanjur kesebar banyak. Jadi kita nggak bisa ngurutin lagi satu-satu ya. Mohon maaf ya Bu. Enggak. Kalau yang manggil Bunda kayaknya cuma satu itu anak itu aja. Yang manggil Bunda nggak ada. Yang Kemarin manggil- udah datang, Mak, kemarin. Udah datang, udah kemarin aku datang maki kemarin, juga. udah diomelin juga. Benar. Terus yang manggil apa namanya kamu apa namanya tuh? Nggak tahu siapa. Gue lupa. Ya pokoknya bukannya Bunda deh. Mak. Emak oke lah atau manggil Oh, apa? emak nggak apa-apa berarti. Ya emak juga. Ya nggak apa-apa lah menghasilkan jadi 10 outlet. Mau jadi 10 outlet lu mau dapat duit dari mana? Pak istri ini pensiunan Deplu. Oh iya. Kalau Mak Igun mah aku juga enggak ada. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kan emak, masa Igun emak mah. Nggak apa-apa deh daripada Bunda. Jadi sebenarnya ini gue lagi mau bikin usaha sebenarnya panti pijat Bunda Igun. Ma, Anakku dipanggil Bunda, sebel nggak? Coba kalau di papam dipanggil Bunda sebel nggak? orang tua yang benar istighfar. Orang tua yang benar Mama istighfar. gua istighfar, tapi dia langsung nulis status di WA. Mah, tapi kalau Mama Ina, kalau Pam ini memang dari kecil sebenarnya lebih suka ke fashion apa lebih suka ke hiburan, Mah? Jawab. Ya dulu. dua-duanya sih kayaknya ya. Tapi ya kesenangan. Mama kalau nggak salah juga tukang jahit ya, Ma? Iya. Jadi kalau kadang Pam suka ngedesain, terus Mama yang ngejahit. Iya. Yang pola siapa? Mama. Saya. Oh, Tapi tapi berantem dia dari situ. Ini nggak bisa Kak kayak gini, kata dia gitu. Bisa gitu. Oh ya? Iya nggak bisa gini. Sampai akhirnya gue belajar jahit juga.
Oh ya? Tapi mama sempat kerja di kayak di konveksi atau kerja sama desainer gitu mama pernah? Enggak sih, cuman waktu itu pernah sekali, terus kayaknya enakan di rumah ya gitu. Jadi usaha terima sendiri jahitan gitu. mah. Oh, jadi paling sering tuh sebenarnya kalau mama jahitnya apa? Baju apa? Kalau dulu tuh suka kebaya gitu kan, kalau ada orang mau nikah gitu ya. Tapi ya ada orang mau kerja di kantor gitu. Blus-blus mama ngejahit. Kebanyakan juga ya kayak gitu deh, terus baju-baju kalau Muslim. wisuda ya kan kebaya, tapi ada model macam-macam segala macam. Jadi namanya modiste. Enggak dulu sih apa namanya Pondok Busana Pondok Buna Ina Pertiwi ya, Ina Asari gitu. Di Pangpang gede di rumah gue. Lu tau gak dulu kalau orang tuh ngata-ngatain orang tuanya. Nama orang tua kan dipanggil-panggil Ina gitu-gitu kan. Gue udah jagain nama nyokap gue. Dia buka butik Ina Ashari. Orang-orang pada tahu nama mak gue jadi. Ya tapi kan jadi rame dong, Ma. Tapi sampai hari ini masih jalan butiknya, Ma. Kemarin sempat capek ya, jadi ceritanya mau resign gitu. Gaya lu resign segala gitu, cuman Pensiun dini. ceritanya gitu. Tapi begitu ayahnya sudah pensiun, jadi masih suka pengen jalan-jalan kan, bukan lagi deh gitu. Lagi kadang-kadang juga diam aja sih. Dia diem tapi banyak banget yang protes tetangga-tetangga. Wah, gue masih mau jahit, langganannya masih banyak. Kadang-kadang mungkin buat permak-permak gitu juga. Oh, mama bikin dari awal. Dari awal. Oh, permak mah dikit ya mah duitnya ya, Ma, ya repot ya, Ma. Capek aja. Capek. Kamu tanya apa mama gue? Nah, ini kan mama kan katanya suka berantem-beranteman dikit sama kakak nih. Boleh nggak sih mah diceritain nih mah? Ini kan mama suka posting kayak gini nih, tuh lihat. Hehehe, aku kangen deh sama kamu, lucu banget. Emang mama Emang sehari-hari dia nulis begitu? mama yang nulis ini. Masa sih? Lah? Itu zaman jembrot itu baru. Mama nih kalau bikin caption pakai jasa ya, Ma ya? Orang udah lama baru ditanyanya sekarang, Nah, coba. kan baru syutingnya sekarang. Oke. Ya, ini mama setiap hari emang so sweet ini sama kakak tuh gimana, Ma? Ya iyalah, orang sama anaknya kok tiap pagi say hello. Kemana dia pergi aja aku tahu kok. Oh iya, Ya, laporan terus. bukan laporan dia, ya laporan ya, tapi aku tahu ngikutin kemana dia pergi. Dia pergi ke sini, pagi ke sini, pagi ke sini. Aku punya jadwal dia sebulan. Oh iya. Mau tahu nggak kenapa aku kasih? Karena kebawelan itu. Enggak, kadang kan maksudnya gini ya, Pam. Kadang kan maksudnya gini ya. Gue tuh nggak tahu ya, ini apa salah kita nih sebagai anak atau gimana sih, kadang suka nggak peka sama orang tuanya mungkin ya, Ma. Karena mungkin kesibukan harus sehari itu harus kesini gitu. Kadang nggak ada orang tua, kita juga kayak rindu, nggak ada yang ngebawelin ya. Tapi kalau lagi ngerasa dibawelin, kadang ada begitu juga gitu. Tapi kalau kalian nih sebagai orang tua ya, pernah nggak sih ngerasa dibawelin sama orang tua kalian? Mama punya ibu atau punya bapak dulu waktu masih muda. Ada nggak cerita mungkin mama sama Eyang dulu, Eyang ngebawelin mama tuh kayak gimana? Enggak juga. Karena aku kan nggak ngapa-ngapain, ibuku juga nggak ngapa-ngapain. Karena kita punya kesibukan yang sama. Sedangkan kalau Igun kan, Igun kemana, aku di rumah sendirian. Makanya mama Jadi bawelin. kepo, makanya selalu nanya lagi di mana. Jadi akhirnya gue kadang kalau gue senyo gue keluar, gue kirim nih jadwal gue sebulan. Jadi lo nggak usah nanya lagi gue kemana. Beneran dia kirimin tuh jadwal sebulan. Wah jadi lu ini jangan hari nanya begini, lagi. ini hari begini. Jadi aku lihat, oh ini hari dia kesini. Gua nggak tanya, karena udah tahu oh adanya di sini. Tapi kalau pagi masih bertegur sapa. Apalagi kan kita sekarang alhamdulillah bangun subuh. Jadi chatting tuh subuh-subuh kita udah mulai ya, Mah ya. Gitu. Nyokap gue juga sama kayak gitu, kalau misalkan lagi di mana. Kalau liburan biasanya nih kan keponakan pada kumpul di rumah nyokap kan, adik gue juga. Terus jadi kayak yang kemana hari ini liburan, jalan-jalan nggak? Tapi lo masih tinggal di rumah mama kan? Enggak. Oh, lo Tapi di mana? nggak beda jauh, beda. Tadinya kan aku di Jakarta, nah terus akhirnya aku mutusin adalah cari rumah dekat rumah mama aja biar kalau masih bisa sering ketemu gitu, walaupun kerja sibuk, tapi minimal kayak pulang masih gampang lah ke rumah mama gitu. Tapi Mau ke enggak.
tapi ya Ma, tapi ya nih customer ya, aku jujur ya. Gue kalau misalnya sekarang nih, gue suruh satu rumah sama mama gue, kayaknya gue nggak bisa deh. Nah, Gue juga nggak mau satu rumah sama lu. Kayaknya gue nggak bisa deh. Gue kayaknya nggak sanggup. Gue nggak sanggup. Gak sanggup satu rumah sama lu. Gue ditinggal terus paling-paling. kalau aku kan untungnya kan masih ada ade, masih ada mama, ada cucu-cucu, ponakan-ponakan. Jadi walaupun aku tinggalin, mama masih ada yang nemenin. Aku gitu. juga ada yang nemenin, dua cucuku. Tapi gue bersyukur ya, alam akhirnya alam tuh keindahan alam akhirnya mengembalikan keponakan-keponakan gue. Kan jadi dulu tuh ponakan gue abis kakak gue meninggal, ponakan gue kan sempet tinggal sama bapaknya kan. Terus udah gitu akhirnya keponakan gue tersadar dari tidurnya, akhirnya kembalilah ke rumah mama gitu. Jadi ya alhamdulillah lah sekarang jadi korban-korbannya mama. Ya emang tapi kalau nggak ada itu kayaknya lu juga gue yang stres jadi deh. korban, bukan dia yang jadi Enggak, korban. tapi kayaknya kalau nggak ada mereka berdua, kayak lu nggak ada pelampiasan deh, Ma, di rumah, Ma. Enggak, aku punya kebunku. Lihat kebunku, ya kan? Dengerin dulu, aku punya kebun, rumahku bagus, rumahku bersih. Karena aku suka rumah. Jadi untuk aku, fine. Sama Nggak jadi mama tuh, masalah. yang kalau kita nih customer ya, berdua nih kadang gue suka berantem sama gue, lo tau nggak apa? Apa? Dia nih kalau belanja, kayak dia punya restoran di rumah. Semuanya dibeli, kulkas ada, itu ada. Tapi enaknya kalau gue lagi pengen apa, semuanya ada gitu. Nah. Kalau mama begitu nggak kalau belanja? Diem dulu nih. Mama kalau belanja, seperlunya apa semuanya mama beli. Misalnya contoh nih, kalau lagi pengen makan cumi, beli cumi ya udah 2 kilo gitu. Nggak beli yang 10 kilo gitu kan. Enggak, pokoknya yang dilihat kepengen dibeli jadinya. Jadi males belanja aja. Jadi malas belanja. Kalau Nyonya Erna gimana konsepnya? Kalau aku, Heeh. jujur, Jujur. mau cari apa di rumahku ada. Ada. Di freezerku ada. Kenapa? Nih kalau mau minta, kalau mau minta, Ma besok aku mau makan ini. Lah kalau kita tengah malam diminta, kalau pagi di freezer nggak ada. Ya, customer kecewa. Nah, Oh, iya, iya. bener nggak? Pelanggan butiknya marah. Tuh jangan marah. dimarahin mamanya. Jadi mau apa aja di lemari di freezerku ada. Tuh Kak, jangan diomelin. Jadi dia mau perang juga gue banyak makanan di rumah. Jadi kasarnya kalau besok nih huru hara ya di Nah. negeri ini, Nah, rumah mama aman. aman. Terus udah gitu kan gue udah mulai diet kan Pam. Jadi kalau pas diet itu kan gue tuh nggak bisa ngeliat makanan dengan porsi yang besar Ma. Jadi kayak belum makan tuh udah kenyang duluan gitu. Mak gue tuh kan karena terbiasa masaknya gede banyak gitu, jadi banyak kan. Jadi pas gue diet gue bilang masaknya dikit-dikit aja. Ada kesulitan nggak Bu Erna jadi masak sedikit? Bukannya banyak. Kan kirim makan, kadang-kadang kan ke brownies. Iya kan? Kalau ke brownies kan di meja brownies ada ini, ada ini, ada itu. Nggak mungkin kan banyak. dikit. Nggak mungkin dong aku kasih Mereka kalau sedikit. beli juga sendiri-sendiri. Ya kemana? Ruben kalau beli, ya sebenarnya ayo dimasakin. Cumi paling 2 biji dia makan. Jangan ngomong begitu. Kalau mama kan mikirnya bisa share rame-rame, ya kan? Jadi Anaknya juga yang bagus namanya. ya kan? Krunya juga bisa ngikut makan. Nah sejak dia diet, dia baru bilang, Ma kirimnya jangan banyak-banyak, dikit aja. Jadi nasi aja aku cuman ditakar cuman 1 cup begini. Tadinya Biasanya kan nasinya sekarang nasi porang. nasi porang gue. Jadi iklan porang tuh mesti bayar aku ya? Kan disebutin nama produknya porang. Jadi cuma 1 begini, jadi cuma 1 kontainer kecil. Dan itu juga mungkin nggak habis untuk Ivan ya, gitu. Jadi kalau mama masakin aku tuh mama di rumah makan makanan yang sama. Sama, jadi dia makan itu, aku makan itu di rumah. Tapi kalau Tapi dia berarti nggak- mulut apa yang ada di pikiran mama gitu harus ngikut aku apa mama ada pesan yang lain-lain? aku harus ngikut kamu. So sweet banget. Bisa di rumah kan besok kan lebaran lo Oh, iya, tahu. bener. Lu nggak tahu besok lebaran sih. Oh iya ya Allah, Iya kan? kepikiran jadi gue. Jadi tahu nggak, Pak, malam nih jam 7 atau jam 8 nih kalau dia belum balas, mama mau makan, dia mau makan apa? Panik. Takutnya, Ma besok aku mau makan rawon. Nah kalau pagi-pagi buta ditanyain mau makan rawon, kalau nggak punya daging bagaimana urusannya? Iya benar. Makanya jangan suka ngomel kalau lemari es penuh. Jadi kadang kalau jam 7 jam 8 nih kita kan habis makan malam ya Maya. Habis makan malam kan perut kenyang ya, penuh ya. Lah perut lagi penuh ditanya mau makan apa besok ya nggak ada kepikiran. Harusnya nanyanya pas udah lapar lagi. Lapar lagi. Kalau mama suka masak nggak di rumah?
Kadang-kadang. Kadang-kadang. Apa masakan kesukaan Pam-Pam yang Mama suka masakin? Kadang-kadang sih suka pengen sayur asem sama ini, tapi yang asem, yang ini gitu. Ntar udah kalau masak. Cuman kadang-kadang ya karena cuman makannya nggak banyak ya, jadi masak capek-capek nggak ada Kalau yang di luar dia makan. makannya gitu. banyak, Ma. Di rumah juga gue dong yang makan banyak. Adik gue kurus-kurus semua. Bokap kurus. Tapi berarti kalau Pam-Pam memang dari kecil emang semok demplon begini, Mah? Nggak pernah kurus, Mah? Enggak, Hmm. gemoy. Iya, gemoy ya. Tapi kemarin saya sempat marahin dia. Saya kaget. Gara-gara kemarin tuh saya nggak sengaja sholat bareng sama dia. Nah, Pam-Pam ini kan sholatnya duduk. Iya. Karena kakinya nggak bisa kelipet kan. Tapi abis itu saya ngeliat postingan, dia bisa main tenis, Mah. Dia bisa main tenis, dia bisa lari-lari, dia bisa main pedal. Abis lah aku ngoceh. Gue bilang, lu sholat, lu kagak mau benerin tuh kaki lu. Lu lari-lari, main tenis bisa. Kan larinya nggak pakai jongkok, nggak pakai sujud. Ya mestinya lu benerin kaki lu. Udah dibenerin pada nyerah orang-orang. Mohon maaf ya, Mah. Aku tuh begini kayak karena Mama deh. Jadi sering ngoceh-ngoceh gitu ya, Mah ya. Enak kan ngoceh daripada diam lu makan apa? Kakak ini mah, dia tuh orangnya diem, tapi dia merhatiin. Entar tiba-tiba gini, lu korengan gara-gara jatuh lu yang main padel gitu. Dia bisa tahu, wah, oh iya Kak, aku langsung nutupin gitu. Main tenis mulu lu ya, kaki lu ngangkang jalannya gitu. Diomelin aku kadang-kadang. Enggak, soalnya kan kemarin pas sebelum umroh kan aku nggak sengaja ini kan sholat bareng mah di sini. Kok kata gue, kata aku, maaf ya, Ma, aku Iya, di rumah apa-apa. gue elu kan kita anak jaksel, Ma, kita anak jaksel. Gitu. Jadi kan aku lagi wudhu, Pam-Pam tuh udah duduk. Aku pikir udah selesai sholat, lagi doa. Nggak taunya dia emang sholatnya duduk gitu. Jadi Mama tahu tuh Pam-Pam sakit Tahu, kaki. karena nggak bisa Gitu. rakaat terakhir atau itu Duduk di antara duduk antara dua sujud itu nggak bisa. Sakit katanya. Mama juga. Sama penyakit sama lah. penyakit emak-emak. Kalau kita udah pernah muda ya, dengerin nih, lu belum pernah tua, ini udah pernah muda, ya Allah. Mama bener jujur ya, ini ditonton semua orang. Mama dulu awal sakit kaki lutut ini, awalnya bener nggak? Mama dulu katanya sering ke disco ya? Ya Allah, aku mah anak baik-baik dulunya. Amin. Disco aja nggak kenal. Dan sekarang tuh kan lagi happening banget orang main musik bukan main musik, Nonton live music. Jadi ada rumah-rumah yang di sini nyanyi, di sini nyanyi, di sini nyanyi. Aduh, apa deh, pokoknya rumah-rumahnya untuk nyanyi-nyanyi. Dugem. No, bukan karaoke. Oh, panggil ini organ. Bukan, jadi rumah, jadi panggil organ, panggil musik. Dansa-dansa. Dansa-dansa, nyanyi-nyanyi. Oh. Dan itu kan sekarang lagi. Mama tuh juga nggak suka. Aku paling nggak suka duduk terpaku, dengerin orang nyanyi. Kita nyanyi, ngomong aja fales, gimana kita mau nyanyi, bener nggak? Jadi ya udah, makanya aku nggak begitu suka. Nah sekarang lagi banyak itu tempat-tempat hiburan seperti itu. Karena mungkin grup-grup gitu udah malas pergi ke tempat gitu ya, jadi makanya di rumah ya. Aku takutnya, Pam, kalau aku juga ngikut sama teman-temanku yang lain datang ke situ, ntar dia nanya, Mama lagi di mana? Lagi dengerin musik, lagi nyanyi-nyanyi, bingung dia. Iya Makanya kan? aku lagi Mama nih untuk dua mamah ya, hati-hati. Sekarang lagi marak mama-mama, nenek-nenek disco di pik sama di kota. Iya lagi bener. Lihat nggak sih tayangannya? Iya bener. Itu tempat gue sarapan. Oh ya? Iya yang di kota itu. Ya, Emang lu tinggal di mana kalau bisa sarapan di situ? Enak di situ makanannya. Berbahagialah. Aku nggak suka bukan yang seperti itu. Bener, alhamdulillah ya Mah juga. ya. Aku ibu yang suka di rumah. Di rumah Dah, itu bener, aja. bener. Mama ini ada sedikit, coba Ma tolong dibuka Ma. Apa sih isinya Ma? Coba. Coba Ma. Boxnya tolong Ma diturunin. Oke. Oke. Ada cerita apa Ma di balik mie goreng itu Ma? Gak tahu dia. Dia suka lupa kadang-kadang. Ada yang inget nggak? Ya, suka ya dulu dia suka kalau minta mie gitu, saya ingat mama ya. Maminya 2. Terus Telur. mie-nya 2. Saya bikinin mie 2.
kok nggak pakai telur? Kalau sudah 2 jangan pakai telur lah nak gitu. Kalau 1 boleh pakai telur, kan kita irit-irit namanya. Saya hanya ngejahit gitu. Iya. Terus tapi kadang kesian juga gitu. Nggak tahu ya pas lagi main ke rumah saudara gitu. Ini anak perempuan gitu, sepupunya dia gitu. Terus ini anak kok makannya udah anak perempuan, udah pakai telur 2, mie-nya 2 gitu. Saya jadi Oh, alah, ternyata anak saya wajar kalau gitu ya, Ma, ya. terus kayak, ya Allah, aku pelit ya gitu. Oh, Mama yang ngerasa sebagai ibu gini kayak kenapa tiris yang bolong ya? Ya Allah, salah aku nih nggak ngasih anak Iya. gitu ya. Karena rumah orang juga anaknya Lebih banyak ternyata, lebih apalagi banyak perempuan ternyata. gitu. Dan itu terjadi di era kerusuhan tahun 98 katanya, Ma. Kan jadi kan gara-gara itu akhirnya menjadi sebuah normal lah di rumah aku tuh kalau aku makan Indomie terus pakai telur 2 gitu. Nah, sampai-sampai pas kerusuhan itu kan banyak agen pada tutup, warung pada tutup gitu kan. Stok di rumah makanan juga dikit, mama juga cuma jahit. Gue tetap nggak tahu diri makan mie 2, telur Mie 2. Iya, terus padahal itu mie udah tinggal 1 gitu. Oh, yang harusnya sharing gitu. Iya, ya Allah Kak, ini mie udah nggak ada loh kata dia gitu. Ya Ya ampun. Allah, akulah yang tersambar petir saat itu. Saat itu. Jadi emak lo awalnya kayak feeling guilty, tapi ternyata di luaran sana banyak yang lebih makannya juga banyak. Jadi mama, Iya. oh anak gua masih taraf wajar ya. Oh gitu. Kalau mama ada cerita nggak yang mama ingat tentang makanan kalau sama aku? Banyak tuh. Apa Ma? Coba ceritain. Apa dia tuh kok pengen, dia yang paling dia suka chicken spicy. Oh. Nasi goreng combrang hampir tiap hari. Ayam parape. Banyak amat itu. Oh banyak. Tiap hari itu mah. Nggak tiap Jadi hari. nih ya gue ceritain ya, kalau bokap gue itu punya kebiasaan kalau makan itu nggak bisa kayak misalnya gini, misalnya lo makan nasi putih sama telur ceplok, nggak bisa. Nasi putih, telur ceplok, sayurnya apa, dagingnya apa gitu. Jadi mak gue tuh dari zaman muda sama bapak gue tuh kalau di meja makan tuh 3. ada 3 menu macem gitu. Jadi ceritanya gitu ya Tapi kan. mah ini kalau misalkan cerita makanan kan kayak gini nih mah. Aku pernah dengar cerita kalau kakak dulu pernah sempet mau latihan kuda ya mah. Nggak boleh sama dia. Itu kenapa mama larang mah? Gue disuruh tidur lagi. Lo bukan gitu. Gimana mau latihan kuda? Yang nganterin ke tempat latihan kuda siapa? Tetangga. Kan anaknya Tante Ice sama atlet Iya, kuda. kan ngerepotin tetangga. Ngapain? Lu kalau latihan kuda lu nggak jadi desainer. Ya tapi kan mungkin badan gua nggak segede kuda sekarang. Lu cuma Ya kan gua badan gua kan ramping ya, Pam. Hah? Ayo, paling jadi pelatih kuda bukan jadi desainer. Iya. Ayo. Ya Allah, salah lagi gue. Betul. Salah lu memang Gua salah sampai mulu. bangun pagi gua disuruh tidur lagi. Iyalah. Mau latihan kuda, ya enggak? Takut jatuh kali. Bukan takut jatuh. Nah kuda siapa yang lu mau naikin? Ya kan dulu kan badannya masih normal, Ma. Ya Masih normal orang kuda waktu bisa itu naik. masih SD kalau nggak salah. SD kan? Iya. Tapi ini mah ada nih mah. Apalagi? Pengen banget aku tanya ini mah. Tuh. Ih. Kok kayaknya sumbernya banyakan elu, gua nggak ada sumber gue. Ya mau nyari. Ini mama sampai posting ini. Nih, mama sampai posting ini. Emang mama Kok mama posting itu? Emang ini postingan mama. Mama punya siapa sih ini Instagramnya? Bukan itu orang posting. Heeh. Aku cuman ngisi. Enggak, ini mama yang posting. posting. Coba lihat Mama ngisi. lupis. Ini mama yang posting. Gue yang Mama. salah. Ini yang posting. Iya, Mama. itu atasnya itu Instagram mama. No. Gue nggak pernah posting ini. Itu- Gue dimarahin sama dia kalau gue posting Ya ginian. itu siapa yang posting? Itu Ya itu orang lo itu elu. Mau siapa lagi? Lah itu akunnya Erna Gunawan. Emang siapa Neva? Ya udah deh kalau gue yang so sweet. Oh. Tapi emang mama sesuka itu? Apa? Kalau Kak Igun jadi sama Kak Ayu? Cie. Hanya mata kita yang bisa menjawab. Aduh, gimana? Ya tahu jawab, mama ditanya. Kalau Adi tanya, Heeh. aku oke nggak sih? Itu sampai mama posting itu? Oh banyak, kalau begini-begini mah aku tahu kemarin Ayu sakit aja aku mau nengokin Ayu. Jangan deh.
Ntar rame. Enggak, karena gini maksud gue gini Rame. loh, maksud gue gini. Orang namanya gini, orang mau sakit, orang mau meninggal, orang mau musibah, itu kan di luar dari jadwal kan. Ya. Gue juga udah punya jadwal kan. Ya. Maksud gue jadwal gue juga sibuk. Dia nggak nengokin. Lah, gue nggak nengokin, terus tahu-tahu ujuk-ujuk emak gue yang dateng, nengokin, terus posting, apa nggak netizen? Ih, gue lo nggak nengokin, mak lu aja nengokin. Dengerin dulu, gua potong dulu nih. Mama tuh kalau nengokin orang, gua tuh nggak pernah posting-posting. Lu nggak posting, tapi keluarganya kan posting. Keluarganya, nah kalau keluarganya Iya kan? bukan Jadi itu mama yang salah. Jadi maksud gue gini loh, gue tuh ngerti nggak sih Pam? Gue tuh kayak, gue tuh karena buat gue, Ini paling seru nih, gosip ini tuh paling nggak, seru nih. gosip tuh nggak penting ya dalam hidup gue gitu. Karena hidup gue tuh karya, gitu kan. Jadi buat gue tuh gue nggak mau menjual hidup gue dengan percintaan lah, kayak gitu gue nggak mau gitu. Karena buat gue cinta pernikahan tuh harus gue yang ngerasain, gue yang merasa perlu atau enggak gitu. Karena gue di sekitar gue juga udah banyak orang yang gue enak liat pernikahannya. Yang gue, benar gue yang enak sendiri. Pernikahan apa sih gitu, orang pada nikah juga yang repot gue. Iya kan gitu. Jadi gue harus ngerasain kalau, oh ini feel-nya gue gitu. Jadi gue nggak mau emak gue tuh jadi kayak pahlawan kesiangan gitu nengokin. Ini nggak ada tendensi apa-apa ya. Nanti pas udah postingan dia bilang, tuh mak lu aja punya waktu, masa lu nggak punya waktu? Sedangkan kan kita punya kesibukan sendiri. Iya benar. Bener nggak? Terus udah gitu kan orang nggak tahu kalau misalnya gini, kita chat cepet sembuh ya, Iya, perhatian ini kita ya, kemana gitu kan orang kan juga. nggak ada yang tahu gitu Ya, loh. biar kata telepon-teleponan juga gitu kan ya. Ya, enggak. Kalau aku terus terang, karena aku sama keluarganya Ayu, ibunya, bapaknya tuh aku deket. Ya. Jadi ya deket lah ya, dan aku suka mereka. Udah itu aja. Jadi ya begitu itu kalau. Jadi kita tuh baik-baik aja. Baik-baik, gitu. Kadang netizen tuh baik. suka heboh. Keluarga juga kan. Iya gitu. Ma, ini beda mama ya. Oke. Mama Ina, Nah, seneng nggak kemarin lihat Pam-Pam berangkat umroh? Bahagia banget, seneng. Nggak bisa di itu deh. Minimal ya Allah berangkat juga gitu. Jadi kan Pam-Pam tuh kan ngerasa pas kita di sini tuh kita ngobrol, Pam-Pam tuh selalu ngeluh sama aku kalau dia itu nggak pantas untuk berangkat umroh gitu. Kok kayaknya Allah tuh selalu ngegagalin keberangkatan dia gitu, ya kan. Terus dia tuh punya kekhawatiran di sana ntar diapain, dia tuh diterima atau enggak gitu. Ya maksud aku setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda gitu. Makanya pas kemarin itu momennya semuanya bisa pas, akhirnya Pam-Pam berangkat gitu. Dan itu pun aku bilang sama Pam-Pam, Pam lu nggak boleh mikir kita ini hidup semua ciptaan Allah itu layak di mata Allah. Benar. Betul kan, Ma? Gitu. Jadi nggak ada yang namanya manusia itu nggak layak di mata Allah. Iya. Jadi pas Pam-Pam berangkat tuh justru aku seneng banget. Iya, sama kita juga di rumah tuh bersyukur ya, harusnya sudah berapa tahun yang lalu bareng gitu kan. Kebetulan bareng sama ayahnya sama adiknya gitu kan. Cuma dia nggak ikut, terus ya nangis gitu. Jadi di sana sih ya mama berdoa mudah-mudahan suatu hari bisa berangkat bareng gitu. Dia sampai terakhir pas aku mau berangkat, mama WhatsApp ke aku, nulis ucapan terima kasih buat Kak Igun. Panjang lebar, terus dia bilang sampaiin ke Kak Igun. Mama terima kasih banget, anak mama akhirnya udah bisa berangkat. Terus aku juga nggak nyampein ke kakak karena dalam hati aku bismillah, siapa tahu suatu saat aku bisa nemuin mama sama kakak, jadi mama bisa nyampein sendiri. Dia itu pas berangkat di bandara aja dia masih mikir gini, ya Allah pesawat gue delay nih berapa jam, apa nggak boleh berangkat lagi sama Allah. Dia masih mikirnya kayak begitu, Ma. Iya, coba ma di delay, kan memang lagi hujan lebat kan. Iya. Sabar ya nak, mungkin di ujian pertama gitu, tapi dinikmati aja. Saya bilang, ma ini iya nak gitu. Tapi pas begitu mendengar, ma berangkat ya ma gitu ya, hati-hati ya nak, pokoknya
Bismillah, dimudahkan, dilancarkan, saya bilang gitu. Pokoknya di sana dinikmati aja, jangan kamu bawa kesel, jangan dipikirin yang nggak ada yang harus juga dipikirin jangan, saya bilang. Pokoknya kayak air mengalir aja, saya bilang gitu. Cuman memang udah lama pengen, dari pertama kali denger tuh pengen ucapin terima kasih gitu sama Kak Igun. Cuman apa yang ngomongnya ya? Gimana ya ngomongnya gitu kan? Terus akhirnya pas mau berangkat aja, Mas tolong sampein ke Kak Igun nih dari Mama gitu. Terus ya cuma ini yang bisa Mama sampein, saya bilang. Cuman kamu hati-hati soalnya yang penting. Tapi setelah Mama ngirim ke Sentot itu gini-gini. Alhamdulillah gitu, apa plong ya, kayak punya hutang gitu, hutang ucapan terima kasih gitu. Sama-sama Mama. Jadi kalau aku tuh sebenarnya kan kalau aku tuh sebenarnya ngejalanin kehidupan ini tuh kayak apa ya, Ma? Hidup aku tuh banyak randomnya, Ma, gitu. Aku tuh kalau seneng sama orang atau sayang sama orang itu ya ngalir gitu aja gitu. Jadi nggak pernah aku mikir panjang, nggak pernah juga aku mikir timbal baliknya seperti apa atau hutang budinya seperti apa. Jadi lebih sekenanya aja sih, Pam, gitu. Pas kemarin kan memang momennya juga pas gitu. Makasih banyak ya Kak ya pokoknya. Nangis mulu ini mah. Dia mah kalau di rumah nangis mulu juga mah. Enggak, jarang. Hah? Gantian aku sekarang. Aku punya foto ini mah. Tada. Ini waktu kakak mau naik haji. Boleh diceritain nggak Ma ini foto ini? Gimana perasaan Mama waktu kakak akhirnya? Mau naik haji mau diceritain gimana? Itu foto. Iya. Ya dia cium kaki Mama. Nangis itu mau pamitan, mau itu. Ya kita doain. Iya kan? Anaknya mau berangkat haji. Gak boleh nangis gua sama dia. Enggak, tapi sejujurnya ya ini memang kejadian juga sama aku ya gitu. Kalau kita tuh kalau mau berangkat ibadah, mau berangkat haji atau berangkat umroh, kadang tuh sekeliling kita kan juga suka nakut-nakutin ya Maya. Jadi aku tuh kayak banyak banget kayak dapat insight. Yang pertama adalah sebelum aku berangkat tuh aku lunasin semua hutang-hutang aku. Ya. Hutang kartu kredit, aku bayar-bayarin, aku Dia gunting. takut emaknya ntar suruh Hutang apa namanya? Aku ada beli perhiasan, aku beli apa? Jadi aku tuh kemarin berangkat haji itu aku benar-benar nggak nggak punya utang sama sekali. Karena aku punya ya bukannya firasat ya, tapi aku punya persiapan di saat mungkin aku akan meninggal di sana, aku nggak ngerepotin siapa-siapa gitu. Karena aku selama ini kan kerja aku sendiri mah, aku nggak punya anak, aku nggak punya istri gitu kan. Jadi aku nggak mau membebani orang-orang yang masih ada gitu. Jadi pas kemarin mau berangkat haji juga aku mungkin itu pertama kali aku kayak bener-bener ya walaupun aku sama Mama kadang ada enek-eneknya ya kan, ada sebel-sebelnya gitu kan. Kemarin sering mah. Jadi pas kemarin tuh pas berangkat haji tuh bener-bener kayak ya kalau once sampai aku di sana meninggal, at least tuh aku insya Allah husnul khotimah gitu. Amin, Masya Allah. Terus sebelnya Mama tuh apa? Ya apalagi gue lebih sebelnya lebih banyak lagi kali. Enak aja. Oke, Apa coba bilang sebelnya apa? Iya, banyak aja, Mak. Sama, aku juga kadang-kadang. Kita tuh kayak yin and yang ya. Apalagi kalau mamanya nggak diperhatiin, dia sama orang-orang lain gitu. Oh, Mama kesel gitu ya? Nggak juga. Oh gitu ya, gitu aja cuman. Oke. Ayo, sebelum Tuh ada apa lagi? Nih, ini saking sebelnya sama Mama, Apa tuh? kakak sampai bikin ini. Terus Mama sampai posting juga nih, Ma. Apa itu? Sumur. Lu udah nggak ngeliat ya segini ya? Lihat itu sumur. Iya. Kenapa? Sampai postingan ini kenapa? Iya, itu Mama gimana? Dia nggak sadar juga kalau itu dia yang posting. Posting, sadar. Iya. Ya alhamdulillah ya. Udah. Anakku bisa bikin itu di sana, bisa begitu-begitu. Atas nama Mama. di Atas sana. namaku. Dan sayangnya, kenapa aku nggak diajak pada waktu itu? Jangan ketawa dulu, ceritanya belum kelar.
ini kejadian dia mau berangkat ke Uganda. Kalau kaki mama sehat, pasti udah ngerengek abis. Mau ikut. Kepengen ikut ke Uganda. Tapi karena kemampuan nggak ada, ya dia pergi oke. Jadi mama nggak apa namanya, Gak ngerengek. nggak ngerengek, nggak minta ikut atau apa. Ya udah, alhamdulillah ada sumur namanya Erna Gunawan. Itu kenapa aku bikinin sumur, nanti kalau mama udah nggak ada. Bener, kalau Iya. jadi aku tuh berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mungkin gue kalau dibilang hidup gue tuh kayak IO, kayak WO, itu ya emang terjadi, Pam, gitu. Jadi kayak maksud gue di rumah itu kan yang kerja cuman gue. Iya kan? Berarti gue yang harus mempersiapkan semuanya gitu. Jadi kayak ya sampai termasuk tentang kematian gitu. Karena kan kalau di rumahku itu Mama Ina bahwa papa udah nggak ada. Aku terus terang kalau aku boleh cerita, proses kematian yang aku ngerasa aku paling sakit banget, paling jatuh banget tuh di saat kakakku yang perempuan itu meninggal. Jadi pas pertama kali itu dia cerita sama aku dia kena cancer, aku dalam pemikiran aku udah nggak lama nih gitu. Jadi udah selebihnya dari kakakku yang meninggal, yang lain meninggal tuh buat aku udah biasa. Papaku meninggal juga aku nggak nangis, apalagi teman-teman gitu. Jadi aku ngerasa bahwa kematian itu udah sesuatu yang ya biasa aja buat aku gitu. Karena yang terberat udah Karena yang terberat aku udah pernah ngalamin. Udah pernah merasakan. ngalamin, gitu. Ini kita mau minta nanti Mama ungkapin, terus Mama kalau bisa ngomong sama orang yang ada di foto ini. Siapa itu? Mbak Emma, Oh, anakku. Ya jauh. Ya soalnya lain juga ya. ini nih Mbak Emma udah jadi Udah sakit, jadi Pam, sakit. kakak aku tuh si Mbak Emma itu mungkin bentuknya kayak lu gede dikit. Oh. Jadi selama hidupnya tuh nggak pernah kurus ya Maya? Nggak pernah kurus. Tapi pas dia kena cancer, dia kurusnya tuh bener-bener jadi kita kayak ngelihat di orang lain mah. Sampai dia mau ngaca aja dia kayak malas ya Maya karena bentuknya udah beda ya. Udah nggak cantik. Tadinya tuh montok, moleh. Udah. Mama kadang suka kangen nggak sama Emma? Janjinya nggak mau pakai main. Ya cerita ini, Mama kalau kangen sama Mbak biasanya ingat kalau Mbak lagi momen apa? Nggak tahu. Apa kalau Mama di rumah kalau ngeliat Coba tolong anak-anak gitu? tisu. Mama kalau di rumah gitu kalau ngeliat Tiara sama Laura gitu suka keingetan Mbak Emma nggak? Jujur. Yang sudah. Iya kan kadang kita punya memori. Iya punya memori tapi aku nggak pernah mau ingat. Yang udah aja. Gitu juga ke papa. Udah. Tutup cerita. Kalau kayak Mama gitu, Ada kenangan di dalam hati. Udah itu aja. Dan jujur, mama nggak pernah mimpi. Mama nggak pernah mimpi papa. oh iya mah, Nggak pernah. didatengin gitu? Nggak pernah. Jadi tuh kita harus ikhlas ya. Betul. Udah. Apalagi papanya pergi bagus sekali. Nggak pakai sakit. Nggak pakai apa-apa. Jadi mama anterin, ini panjang nggak jadi masalah ya cerita ya, flashback. Jadi mama sore-sore pergi ke rumah sakit, mama anterin, papa naik ke atas mobil, turun, cucuk, copot semua naik ke atas tempat tidur dokter. Mama di sebelahnya. Hilang tuh hilang, bagus sekali. Itu yang aku Bersyukur dong itu. Bersyukur bener. Dia cuma aku berdiri, duduk. Hilang. Masya Allah, mudah ya. Maka itu aku kadang-kadang mikir, katanya orang kalau mau meninggal itu sakit. Iya. Diambil nyawanya. Aku nggak lihat di papanya dia. Jadi untuk aku, udahlah. Yang udah. Udah, aku juga tinggal ngebesarin. Ngeliat dia, ngeliat anakku satunya lagi, lihat cucuku. Udah, itu aja. Untuk kenangan ya, sama sekali aku nggak pernah mimpi.
Ini juga nggak pernah aku mimpiin. Padahal kita serumah sama Emma. Padahal kan mama sama papa itu kan bisa dibilang kan hidupnya selalu bareng ya, Ma. Iya, selalu bareng. Tuh, udah. Jadi pengalaman untuk yang lain ya udah kalau udah nggak usah dipikirin, Diingat-ingat. nggak usah diingat-ingat lagi. Jadi kalau ini kan besok kita kan lebaran Lebaran. Mah ya. Biasanya kalau momen mau lebaran gitu kalau Mama Ina tanya punya kayak refleksi apa sih atau kenangan atau apa atau mungkin kayak ada harapan baru di menuju lebaran itu biasanya mah. Mungkin karena paling yang terasa tuh Ramadan sudah berakhir ya gitu. Kayaknya belum merasa maksimal untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi paling doanya ya mudah-mudahan Ketemu Ramadan. diizinkan ya Allah kami gitu untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang gitu. Ya paling seperti itu karena seperti kayaknya kok cepat selesai ya gitu. Sedangkan kayak mama kan juga harus mungkin cari uang kalau tukang jahit kan tahu sendiri kalau puasa kan Ya. rame ya gitu. Ya. Terkadang udah punya kita nih segini nanti ini ngaji sekian juz gitu misalnya. Tapi terkadang suka terlewat gitu. Gara-gara kerja. Karena lembur, kan. karena kegiatan. Jadi makanya sekarang berpikiran sudah tua seperti ini gitu. Bismillah. Jadi serasa rugi aja kalau kita kurang gitu. Kalau aku buat ke Mama mungkin sebelum kita closing, semoga kita bisa bahagia terus. Amin. Mama nggak boleh sering ngerasa kecewa, mungkin banyak segala sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan Mama. Mama harus bisa ngertiin bahwa hidup zaman sekarang sama hidup zaman Mama muda itu beda, Ma. Jadi pemikiran orang kita juga nggak pernah tahu dan kita nggak pernah bisa memaksa orang untuk bisa sesuai dengan keinginan kita sih. Ya itu ya memang ya, tapi ya kita yang sebagai orang muda atau mama yang sebagai orang tua, kenapa kita harus ngikutin orangnya itu yang muda yang mestinya tahu. Jadi bukannya mama harus ngikutin, oh ini anak muda ya sekarang kayak begini, apalagi sekarang anak muda. Coba kamu lihat, megang HP kagak ada berhentinya. Betul. Anak kecil umur 1 tahun megang HP, coba bagus nggak? Dulu aku nggak ada itu. Bukannya jangan bangga jadi modern ya, jadi rusak itu. Jadi bukannya apa? Ya enggak lah, biar kata gimana juga pernah muda saya. You belum pernah tua. Ayo. Jadi mau lebaran besok kalau dari aku mah minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau aku ada salah. Segunung, udah terus. Maafin kalau aku ada salah. Udah sama-sama. Pokoknya Sama-sama. mama juga aku maafin. Mama jangan seneng dulu. Belum tentu jadi orang tua itu nggak ada dosanya ke anak. Ya itu mama harus tahu. Itu yang kadang mama suka lupa. Ya tapi aku karena anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi aku ikhlas. Kok jadi gue disalahin? Hei, enak aja. Kalau lu Pam, lu mau ngomong apa sama mak lu Pam? Udah enak aja katanya. Sembarangan. Lu mau ngomong apa Pam sama mak lu Pam? Ayo. Jangan nangis. Aku bukan tipikal orang yang bisa ngungkapin perasaan aku ke mama aku. Jarang banget. Bahkan ngomong I love you, aku sayang mama itu juga kayaknya jarang ya, Maya. Cuman di kesempatan spesial ini gue cuma pengen ngomong kayak maafin Sentot kalau emang
selalu bikin mama kepikiran. Mama tahulah apa yang udah Sentot laluin seperti apa. Makanya makasih udah masih bisa nerima Sentot dengan keadaan yang mama yang paling tahu Sentot kayak gimana. Gue udah dikasih kesempatan hidup kedua. Dan nyokap masih bisa menerima gue. Dan yang pastinya jangan banyak pikiran. Everything's gonna be okay insyaallah. Bismillah, Sentot harus selalu kerja. Bisa ngusahain apapun insyaallah. Ibarat kata kita mau kasih kepala buat orang tua, kita kasih kepala buat orang tua. Tuh, dengar. Yang penting mama sehat, nanti sampai Sentot sukses biar kita bisa ngerasain bareng-bareng. Amin. Itu aja. Mama ada yang mau disampaikan mah kapan? Mama dulu pernah berpikir segala sesuatu yang menimpa diri kamu tuh kesalahan mama. Gitu. Tapi mama berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Segala kekurangan yang udah mama berikan mungkin masih ada kurangnya ya. Makanya kamu yang tahu. Tapi mama berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Cuma kalau bisa kita sama-sama jadi lebih baik karena kita nggak tahu usia kita ya. Jadi kita bebenah diri lah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya agar kita nanti bertemu dengan Sang Pencipta tuh dalam keadaan yang sebersih waktu kita lahir ya, walaupun mungkin tidak bisa tapi setidaknya memaksimalkan diri gitu, menjadi yang lebih baik lagi, rajin, lebih tambah rajin ngajinya gitu, terus ibadahnya apanya gitu. Kakak, mama mau bilang apa ke kakak mah? Baik-baik ya. Sayang-sayang mamahnya ya. Apalagi coba. Dia baik banget sih soalnya, jadi mau bilang apa coba? Iya. Ini ada yang mau diucapin terima kasih buat kakak dari mama. Iya, ya terima kasih dia udah baik. Apa yang aku minta pasti dapet. Wow. Tuh. Apalagi, Ma jangan royal. Ma jangan royal ya katanya. Jangan suka ngucapin itu lagi ya. Ayo, apalagi? Apa mama mau ngomong apa? Nggak ada tuh kayaknya. Udah semuanya manis kok dia. Oh. Paham kan Anda? Lebaran. Kita kasih tepuk tangan dong untuk kedua mama Dia kita. tuh manis soalnya. Jadi insya Allah sampai hari ini kita masih diberikan mama yang bisa menjadi penguat, yang bisa menjadi tempat kita meminta. Terkadang kalau kita meminta sama Allah, ya kan, kalau belum diijabah katanya kalau ibu yang minta Ya, bener. itu cepat terkabul. Makanya aku kadang kalau dulu nih Pam sebelum aku sholat, aku bilang sama mama, Ma doain ya. Sampai nangis katanya. Sampai nangis. Sampai Jadi nangis. biar sampai nangis. Jadi biar Allah tahu gitu. Kalau cuma minta ya Allah, Igun lagi mau ini kan mungkin biasa ya. Mungkin kalau ya Allah. Doanya sampai nangis-nangis ya mah katanya. Gitu kan. Tapi sekarang bahwa aku sadar ternyata kita bisa loh minta sendiri sama Allah. Dan Tapi doa ibu itu bisa mendobrak surga. tapi ibu juga harus tahu bahwa doa anak juga akan mengantarkan ibu ke surga. Ya. Jadi jangan egois jadi ibu. Paham? Paham Erna? Dari pendek depan muka lo ya. Ya. Karena tapi ini aku kasih tahu ya. Tapi karena aku kasih tahu ya, ini yang aku alamin ya. Jadi pas mungkin aku pernah ngomong di podcast nih, Ma. Jadi waktu aku kemarin ke kuburan papaku, itu tuh di sekeliling papaku itu banyak yang Tinggi-tinggi rumputnya. nggak dikunjungin, gitu. Jadi makanya kita nih sebagai anak yang muda dan ada generasi dan masih ada orang tua, edukasi mendoakan orang tua itu penting.
Karena bagaimanapun juga kita nggak boleh melupakan orang tua kita. Apalagi mama kita, papa kita gitu. Jadi sekarang itu maksud aku, ya walaupun kita udah sholat ya. Jadi di dalam sholat itu kita doain papa kita, doain mama kita. Walaupun kita mungkin nggak perlu ke makam. Tapi kita di Indonesia ini kan makam itu kan dibayar setiap bulan. Bukan untuk dilupakan. Dan kita juga orang Islam nggak mungkin kita meninggalnya dibakar dan dibuang ke laut. Iya kan, jadi betapa pentingnya nih besok kita mau akan hari raya, ingat deh sama keluarga-keluarga kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Ya, Mama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Mama Ina juga. Dan buat customer semuanya terima kasih selama 1 bulan ini. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa kita tahun ini insya Allah menjadi puasa terbaik, puasa yang Allah ijabah semuanya doa-doa kita. Walaupun yang namanya manusia pasti ada kurangnya di mata Allah. Tapi aku yakin Allah akan membukakan pintu maaf dan membukakan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan yang pastinya terima kasih untuk seluruh kru yang sudah bertugas selama 1 bulan ini. Terima kasih banyak dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Dilan. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel sudah menemani kita selama 1 bulan. Kita jadi tahu bagaimana caranya makan yang cepat, praktis, gampang, satset di mana aja. Ini ada oleh-oleh buat Mama Erna sama Mama Vina, Mama Ina. Ma, tolong dioper dulu, Ma. Oh, itu buat ada mak lagi. gue. Yap, Terima kasih ya customer, terima kasih banyak. Semoga di momen Lebaran ini kita benar-benar mendapatkan ridhonya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.